Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Mami Winnie. Nah, kali ini seperti janji saya ya pemirsa, saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa menurunkan berat badan ya pemirsa. Dari 95 kilo menjadi sekarang 67 kilo, kurang lebih segitu ya pemirsa. Karena saya belum timbang. Dan ini saya mulai bulan Januari tahun 2022. Sekarang tanggal 31 bulan Maret tahun 2022. Jadi 3 bulan ya pemirsa. 3 bulan dari 95 ke 67, berarti kurang lebih 30 kilo ya pemirsa. Nah, untuk buktinya saya tunjukkan pada Anda catatan sebelum saya hamil ya pemirsa. Nah, sebentar pemirsa, ini bukunya ya pemirsa. Ini buku kalau misalkan ibu hamil pasti dikasih buku ini kalau periksa pemirsa. Dan di sini ada catatannya semua ya pemirsa. Akan saya tunjukkan pada Anda. Nah, ini pemirsa. Ini pada saat saya pertama kali hamil, periksa itu ya pemirsa, usia kandungannya 7 minggu, berat badan saya 61 kilo ya pemirsa. Sebelumnya itu berat badan saya di kisaran paling kecil 55, paling besar 60 kilo. Jadi ini saya 61 kilo. Jadi sebelum hamil kira-kira berat badan saya di kisaran 58. Kemudian 10 minggu 65. Kemudian 11 minggu 65, kemudian 15 minggu 68 kilo pemirsa. Jadi rata-rata ini saya naik 4 kilo ya pemirsa. Lalu ini di usia kandungan 21 minggu berat badan saya sudah 71 kilo. Kemudian 24 minggu 77 kilo. Saya naik 6 kilo ini di sini pemirsa. Naik 6 kilo di sini dalam waktu 3 minggu ya pemirsa. Kemudian ini usia kandungan 28 sama 33, berat badan saya sudah 79 kilo pemirsa. Kemudian lanjut, sebentar ya pemirsa. Nah, ini pemirsa. Ini usia kandungan saya masih 37 minggu ya pemirsa. Tapi berat badan saya sudah 89. Ini 3 minggu atau ya 3 minggu sebelum saya lahiran ya pemirsa. Ini berat badan saya 89 tambah 4 kilo lagi ya pemirsa. Ini 82, kemudian naik jadi 89. Berarti saya naik 7 kilo. Ini berarti saya kira-kira di 95 lah ya pemirsa. Saya lahiran ini tapi nggak ditimbang, tapi waktu saya mau masuk ke ruang operasi itu ditimbang 90 kiloan kurang lebih gitu pemirsa. Jadi berat badan saya waktu hamil segitu ya pemirsa. Dan ini catatan-catatan yang lainnya ya pemirsa. Oke, jadi ini untuk bukti ya pemirsa, kalau saya nggak bohong berat badan saya memang segitu. Nah, oke pemirsa, itu tadi Anda sudah lihat ya catatannya. Nah, di berat badan 95 kilo, kemudian saya lahiran kan pemirsa. Itu berat badan saya turun, berat badan bayinya 3,3. Pokoknya saya waktu keluar dari rumah sakit ditimbang berat badan saya ada di kisaran 87 kilo masian. Jadi saya cuma turun berapa kilo tuh? 95 ke 87. Berarti kira-kira 8 kilo ya. Ya, 8 kiloan. Jadi saya turun cuma 8 kilo pemirsa melahirkan itu. Kemudian saya pulang ke rumah. Saya sama sekali nggak diet ya pemirsa. Jadi saya menyusui, selama fase menyusui saya tidak diet. Dan itu berat badan saya waktu kontrol anak saya imunisasi yang ke berapa ya? Pokoknya terakhir ini, yang terakhir itu sebentar ya pemirsa, saya lihat lagi. Saya tanya kapan anak saya itu terakhir. Oh ya, bulan 11.
bulan 11 pemirsa. Ya bulan 11 itu waktu saya periksa anak saya mau imunisasi, saya periksa berat badan saya juga ditimbang kan pemirsa, itu berat badan saya ada di 93,8, jadi anggap aja 95 ya pemirsa, jadi kembali lagi ke asal. Nah pada saat itu anak saya sudah usianya hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun, jadi saya pikir ya udahlah, nggak diet dulu gitu loh pemirsa, karena waktu itu pikir kalau saya diet nanti saya takutnya itu asinya berkurang, karena kan anak saya masih tergantung ASI sama saya, walaupun sudah MPASI ya pemirsa, tapi tetap ASI itu yang nomor 1, karena anak saya yang pertama juga minum ASInya sampai dia bosan, jadi nggak saya sapih, jadi dia sendiri yang udah nggak mau gitu pemirsa, sampai waktu itu usia 2,5 tahun. Nah terus pada bulan 12 berat badan saya sudah 95, berapa ya, 7 apa 9, jadi hampir 96, jadi hampir 1 kintal berat badan saya pemirsa. Nah itu yang paling susah itu di bagian kaki ya pemirsa. Kalau misalkan saya jongkok, itu kaki itu bagian lutut sampai ke bawah itu yang paling berat ya pemirsa. Nah karena itu saya putuskan untuk saya diet, tapi bukan diet yang ekstrim ya pemirsa, bukan diet yang saya nggak makan, saya makan cuma seuper sedikit segini, enggak, saya cuma mengurangi porsi makan saya. Jadi saya pikir waktu bulan Desember itu saya pikir ya sudah, resolusi untuk tahun 2022 saya harus bisa mengurangi berat badan saya. Nah waktu itu saya mulai di Januari tanggal 1 ya pemirsa, itu saya mulai. Di awal-awal itu memang tantangannya berat ya pemirsa, karena 1, saya ibu 2 anak, itu tantangannya ya pemirsa. Lalu yang kedua, saya itu mengerjakan rumah tangga itu tidak pakai asisten, tidak ada yang bantu, jadi benar-benar cuman saya aja ya pemirsa. Dari mulai masak, cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel, semuanya itu saya ya pemirsa. Terus yang ketiga, saya masih nyuapin anak saya. Jadi biasa kalau misalkan nyuapin anaknya nggak habis, dibuang kan mubazir ya pemirsa. Jadi ya ibunya yang makan, itu tantangannya. Terus tantangan yang keempat, kalau misalkan untuk masakan ya pemirsa, saya kan masih masak untuk orang-orang ini, untuk anak-anak, untuk suami, mereka kan nggak diet. Nah kalau saya masak untuk saya terus buat mereka juga gitu ya, 2 masakan lah anggapnya, masakan untuk saya sendiri, untuk suami sama anak sendiri, itu menurut saya biayanya terlalu boros ya pemirsa, karena kan yang kerja juga cuma suami saya. Jadi saya putuskan saya tetap makannya itu pakai sama seperti yang dimakan suami dan juga anak. Tetapinya ya pemirsa, saya mengurangi yang namanya karbo, nasi ya, itu pasti ya. Kalau biasanya saya makan itu 1 baskom hijau itu penuh, nah sekarang sudah pakai piring pemirsa, dan porsinya kalau dibagi mungkin 35% sayur, 35% protein, baru yang sisanya itu 30% karbo gitu pemirsa. Jadi saya bagi seperti itu. Terus itu untuk porsi makannya ya pemirsa, seperti itu. Terus saya juga mengikuti program diet, bukan diet keto, diet yang lain-lain saya nggak cocok ya pemirsa. Kalau misalkan
diet yang makannya sedikit, terus nanti lagi sedikit, nanti lagi sedikit, nanti lagi sedikit. Saya nggak bisa pemirsa, saya pasti nggak puas gitu loh kalau makan sedikit, 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 sedikit kayak gitu. Saya nggak bisa pemirsa, saya bukan tipe orang yang bisa makan seperti itu. Saya pernah coba, terus saya akhirnya menyerah karena lapar pemirsa. Terus saya juga pernah nyoba diet yang clean gitu ya pemirsa. Semua direbus, tempe rebus, tahu rebus, ayam rebus, telur rebus, semuanya direbus. Jadi no sugar, no oil. Terus tepung-tepungan itu juga enggak, garam enggak, gula enggak, semuanya enggak. Jadi rebus semua. Itu menurut saya bagus ya pemirsa, tapi kita kan nggak bisa kayak gitu terus, seperti yang saya bilang tadi tantangannya. Kalau saya masak 2 jam seperti itu kan boros ya pemirsa, untuk pengeluaran rumah tangga itu boros. Jadi saya rasa itu nggak cocok buat saya. Saya juga nggak mungkin terus-terusan nggak makan semuanya, nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini, nggak makan itu, cuma makan rebus terus. Sampai berapa lama saya bisa bertahan? Paling seminggu, 5 hari gitu kan. Terus saya juga menyusui, jadinya kalau saya makannya kayak gitu, anaknya kan juga kualitas ASINya juga nggak terlalu bagus gitu loh, nggak ada asupan lemaknya, nggak ada asupan ini itu, natrium apa segala macam yang ada di gula. Garam itu kan juga penting dalam komposisi ASI, kan juga harus ada. Terus itu juga saya pernah coba tapi saya nggak bisa. Terus saya juga coba diet yang cuma makan diet kayak diet keto, terus diet DEBM apa itu yang cuma konsumsi lemak-lemak. Itu saya nggak nyoba pemirsa, karena menurut saya itu nggak logis kalau kita cuma makan makanan yang berlemak kayak santan, lemak-lemak apa segala macam. Itu menurut saya itu bukan untuk jangka panjang itu pemirsa. Jadi menurut saya nggak cocok. Jadi saya putuskan saya diet IF, intermittent fasting pemirsa. Itu diet yang saya jalani sampai sekarang ya pemirsa. Dan itu cocok buat saya karena saya tipe orang yang bukan lapar terus mikir makan terus, bukan pemirsa. Jadi saya bisa tahan lapar, tapi nanti kalau pas berbuka saya itu makan. Jadi memang dari dulu ya pemirsa, saya itu kalau makan jedanya itu lama jamnya. Jadi misalkan saya makan mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya makan. Kemudian saya makan lagi jam 1 siang. Nah, setelah jam 1 siang saya nggak makan lagi sampai besok lagi jam 9 saya tahan. Saya kuat gitu loh, saya juga tahan. Nah, tapi kalau buka itu saya boleh makan semua yang saya makan, bebas gitu, nggak harus yang clean food gitu, enggak. Nah, jadi menurut saya itu diet yang cocok untuk saya. Tapi juga harus disertai dengan olahraga ya pemirsa. Saya olahraga itu 1 hari paling sedikit ya pemirsa. Paling sedikit itu 1 jam. Paling lama 1,5 sampai 2 jam. Itu paling lama. Kenapa? Karena kalau enggak diiringi dengan olahraga, nggak akan ada hasilnya gitu pemirsa. Terus saya juga mulai mengatur sedikit demi sedikit, itu mengurangi yang tidak penting kayak manis-manis. Es itu saya nggak terlalu suka ya memang dari dulu. Jadi saya dari dulu cuman minum itu air putih. Saya nggak begitu suka teh, kopi, segala macamnya itu saya nggak terlalu suka pemirsa. Kemudian apa lagi ya? Yang menjadi patokan saya itu sampai saat ini itu ini Mas Adire. Saya sering mengikuti itu ya pemirsa. Jadi untuk Anda yang mungkin mau diet, Anda bisa mengikuti Dunia Adire. Nah, itu bisa Anda cari di YouTube, ada, Anda tinggal ketik Dunia Adire, nanti pasti muncul. Nah, di situ saya mengikuti semua video-video dari Mas Adire itu ya pemirsa. Karena saya pengen, tujuan saya diet ini mengurangi berat badan, bukan cuma saya pengen langsing, saya pengen
ini pengen itu, bukan pemirsa. Saya tujuannya cuma satu, saya pengen kalau saya nanti tua, saya inginnya itu bisa tetap fit, tetap bugar, dan saya tetap bisa mandiri sendiri gitu loh pemirsa. Mandiri sendiri dalam artian saya bisa pergi ke kamar mandi sendiri, saya bisa jalan kaki sendiri tanpa harus dibantu orang lain. Pokoknya saya masih bisa mandiri seperti saat ini gitu loh pemirsa. Jadi karena itu saya harus melakukan semua itu, mulai dari mengatur pola makan, olahraga, semuanya itu untuk jangka panjang gitu pemirsa. Jadi saya berpikir saya harus melakukan pola diet yang bisa saya lakukan secara berkala. Kalanya itu berjangka panjang gitu pemirsa. Jadi kenapa saya pilih diet IF itu tadi, intermittent fasting itu paling cocok buat saya. Tapi kalau misalkan Anda sudah coba misalkan intermittent fasting, oh saya nggak kuat karena saya nggak biasa puasa. Oke, Anda bisa cari pola diet yang lain yang cocok untuk Anda gitu. Tapi kalau menurut saya itu paling cocok. Kenapa? Karena selain itu plusnya itu tadi kita jadi sehat, terus badan kita turun berat badan, plusnya itu banyak gitu loh pemirsa. Jadi saya pilih itu dan kebetulan cocok sama saya. Oke pemirsa, itu sedikit cerita dari saya dan sedikit mungkin sharing ya mengenai saya, ibu rumah tangga yang kok bisa turun berat badan. Padahal umur saya sudah nggak muda lagi ya pemirsa. Saya umurnya sudah 33 tahun. Saya punya 2 orang anak. Saya sudah melahirkan 2 anak. Saya juga menyusui 2 orang anak gitu ya. Jadinya ya kalaupun kembali seperti semula bisa, tapi itu saya anggap cuman bonus gitu pemirsa. Jadi saya mau menjalaninya itu dengan happy, dengan enjoy, tanpa ada tekanan, slow down, karena ini mau saya lakukan untuk jangka panjang. Kalau misalkan badannya langsing itu bonus, tapi yang paling penting adalah mengejar target yang seperti saya katakan tadi. Saya ingin hidup saat saya tua nanti, saya tetap memiliki kemandirian diri saya sendiri dan saya tidak tergantung pada orang lain. Terutama untuk mobilitas saya ya, mau makan, mandi, apa segala macam saya harus bisa melakukan sendiri di hari tua nanti ya begitu. Jadi gitu ya pemirsa. Dan untuk nanti mungkin kalau Anda mau tanya gimana sih pola makannya itu gimana, contohnya pola makan itu gimana, terus mulai puasa jam berapa sampai jam berapa, terus olahraganya itu apa, semua tentang diet yang saya lakukan. Kalau Anda penasaran, Anda boleh tanya di kolom komentar, nanti coba akan saya lihat, terus saya akan buat videonya ya pemirsa. Saya harap sekali ini ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, bisa menyaksikan video saya ini. Kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu itu kalau sudah big size dia ya udah laku. Kalau enggak ya udahlah, ngapain pakai diet, orang udah laku. Oh aku kan udah umur ya, nggak mungkin lah bisa kurus. Saya nggak mau itu ada di dalam pikiran ibu-ibu gitu loh. Kita walaupun ibu-ibu sudah melahirkan, sudah menyusui, tapi kita tetap bisa menjadi langsing kembali seperti dulu, itu bisa, asal ada satu kemauan dan niat yang kuat. Oke pemirsa, sekian dulu. Thank you sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Kita jumpa lagi di next video, dan mungkin saya akan men-share yang kiranya bermanfaat untuk Anda. Oke pemirsa, sampai jumpa. Bye-bye.